Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Budi Puyuh, yang mana pada episode kali ini saya akan memberi tips bagaimana kita berusaha awal belajar menjadi peternak puyuh agar kita tidak menyesal ke depannya. Karena selama ini saya perhatikan banyak para peternak puyuh yang baru muncul kira-kira 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan karam atau tumbang. Jadi modal yang kita perlukan untuk berternak puyuh ini sebetulnya tergantung dari kantong kita. Jadi sebaiknya kalau saya buat begini. Caranya kita jangan terlalu berambisi langsung besar, karena nantinya kita akan diuji kesabaran kita untuk berternak puyuh ini. Takutnya nanti tumbang ya kan. Jadi untungnya kalau kita sudah tumbang atau karam kan ruginya tidak terlalu banyak. Tapi usahakan bagaimana kita berternak puyuh ini modalnya minim saja dulu, jangan banyak-banyak dulu, dari 1, 2, 3, 10, istilahnya kayak gitulah. Awal saya berternak dulu saya beli 200 ekor 250 ekor, dan ini sudah mulai pelan-pelan bertambah. Dari bertambah ini pengalaman saya dapat apa saja yang harus kita kerjakan selama kita berternak puyuh ini. Kalau bagi saya 2 masalahnya cuma. Pertama adalah makan puyuh yang berat sekali rasanya, karena semakin bertambah semakin banyak makannya. Kedua, pembuatan kandang seperti ini nih, nampaknya sih kecil, sepele, tapi kalau dihitung-hitung diperkirakan habis juga 500.000. Nah, itu kalau kita buat sendiri. Nah, jadi kita harus perhitungkan makan dan kandang. Jadi kita coba dulu dari 250 ekor, nanti dia mulai contoh kayak saya lah. Saya ini dari awalnya 250, dalam satu kandang ini 100. Jadi isinya 25 100 ekor jadi. Kalau 2 kandang berarti kan 200. Jadi semakin lama mulai bertambah satu kandang. Di waktu saat ini nih mulai ada pertambahan kandang, mulai pertambahan puyuh, kita membutuhkan pertambahan modal. Jadi kita harus mencari modal dari luar dulu, tidak langsung dari telur ini, burung puyuh ini. Produksi burung puyuh ini dalam satu kandang ini anggaplah 100 ekor ini 90 butir atau 80 butir. Kalau 2 kan jadinya 160 atau 180.
penghasilannya jatuhnya kalau saya menjual sekarang 32.000 satu papan, jadi 64.000 per hari penghasilan saya. Kotor tuh, jadi kalau dipotong sama makannya hitung-hitungannya satu kandang ini 2 kilo sehari, 2 kilo sehari. Kalau dua kandang berarti 4 kilo. 4 kilo itu kalau anggap saja 1 kilonya 10.000, jadinya 40.000. Nah, sedangkan tadi penghasilan kotor 64.000 atau 60.000 saja lah buat. Jadi keuntungan 20.000, sisa 20.000. Nah, 20.000 sehari. Seandainya ada penambahan burung puyuh, kita seandainya menetaskan sekitar 100 ekor atau 500 ekor, harus kita siapkan lagi makannya. Jadi hasil untuk dari puyuh ini tidak cukup untuk beli pakan yang kecil tadi. Jadi pelan-pelan kita harus paham kesananya. Kalau seandainya kita langsung buat besar, langsung kita beli bibit 1.000 atau 2.000, kita tidak tahu kondisi tempat dan lokasinya. Karena burung puyuh ini harus tahu, tidak sembarang aja meletakkan kandangnya ini. Jadi para peternak yang ingin beternak, mulailah dari awal, jangan terlalu banyak dulu, dicoba dulu, anggarannya 250 ekor, pelan-pelan, sabar, tapi ya kerjakan, jangan dilihat aja videonya, kerjakan besok. Oke, sudah paham ya kan? Jangan dilihat aja, kerjakan. Lihat aja sampai kapan, enggak kan berternak jadinya. Cara pemberian makan harus kita perhatikan, cara pemberian minum harus kita perhatikan. Memang butuh proses dalam beternak puyuh ini. Nampaknya mudah kalau yang kita melihat orang, tapi kalau nggak tahu berat. Dalam 100 ekor saya kasih 2 kilo sehari, 20.000 belum minumnya. Nah, di sini saya kasih makan, tempat makannya di dalam. Nah, seperti dakon, seperti congklak, itu saya buat sendiri. Pengalaman saya dulu, memang saya pernah kerja di tempat orang, tapi sudah lama ya, tahun 96. Itu pun di jauh, Jogja. Tahun 96 saya udah bekerja sama orang. Nah, inilah saya tekunin lagi. Belajar dari pengalaman. Banyak orang kawan-kawan yang ada yang beternak puyuh sumbang, yaitu tadi melihat orang udah besar, pengennya buat dia besar juga. Yang penting beternak puyuh ini di segi pakan udah jelas, kandang sudah jelas. Nah, kedua, kebersihannya harus dijaga betul, tidak main-main kok kebersihan ini. Kalau orang kan 2 hari sekali atau seminggu sekali, kalau saya tidak, saya menjaga memang betul-betul tiap hari saya bersihkan.
Capek, memang capek, tapi kan puyuh kita sehat-sehat semua. Nah, lihat segar, bersih. Tiap hari dibersihkan, usahakan pakai triplek, lebih gampang. Kalau pakai yang lain, nanti kita yang malas membersihkannya. Gara-gara payah kita bersihkannya, kita jadi malas membersihkannya. Kenapa? Alatnya bukan triplek. Kalau triplek ini gampang. Kata orang cepat hancur. Tidak, ini udah 2 tahun nih triplek ini. Aman-aman aja. Jadi usahakan apa yang kita lakukan, buat yang mudah dulu. Seandainya kita mau membersihkan ini, kan malas kita bersihkan kayu ini sebetulnya. Tapi karena alatnya mudah, jadi gampang kita, semangat kita untuk membersihkannya. Ada lagi, nah, tempat minumnya saya buat seperti ini. Ini saya dulu emang kayak gini juga dulu, zaman dulu tuh. Karena apa? Pergantian airnya jelas, bersihnya. Dicuci setiap minggu sekali, dibersihkan. Jadi kalau kau beternak, kawan-kawan boleh. Tapi ya lanjutkan, jangan banyak-banyak dulu. Bukannya melarang, cuman karena kita belum ada pengalaman atau apa kan, nanti kita tahu sampai di tengah jalan ada aja penyakit, ada aja masalah. Nah, jadi kalau kita ada apa-apa kan kita nggak terlalu besar. Oke, cukup sekian dulu cerita dari saya dalam hal beternak puyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.